gitu. Kalau Anda mengaku saya bukan ahli Kristen, ya saya nggak paham dengan Bible, nggak perlu Anda bantah, seharusnya Anda belajar gitu. Bukan menyalahkan penjelasan saya tidak menjelaskan, Mbak. Udah melenceng, nggak seperti itu, nggak pernah seperti itu penjelasannya gitu loh. Iya, kalaunya dijelaskan pendeta kayak gitu, jujur seperti di kitab Anda, kabur jemaat, bangkrut perpuluhan. Mana ada orang yang mau ke gereja, mana ada orang mau nganut Kristen lagi kalau dijelaskan secara jujur. Makanya saya bilang pengajaran Yesus dengan pengajaran Kristen beda jauh antara langit dan bumi. Jadi bagi saya, Mbak, saya mohon maaf ya. Iya, beda jauh. Kami itu mengajarkan mengasihi, mengampuni, rendahkan. Itu yang ditanamkan, yang diajar dalam kami itu memang itu yang ditanamkan, Pak Ustadz. Oke. Kalau ajaran Yesus beda jauh. Beda, betul. Ya, gini. Saya bilang beda jauh. Ini, Mbak, yang saya bilang tadi apa sih yang Anda dengarkan? Ajaran Yesus dengan ajaran Kristen beda jauh antara langit dan bumi. Yesus selain mengajarkan kasih, ya kasih yang terutama kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu. Bukan kasihilah aku, bukan. Itu hukum yang terutama, kasihilah Allahmu, bukan kasihi diri Yesus. Jadi Mbak ya, kasihilah musuhmu. Di Bible kami mengatakan itu, kasihilah musuhmu dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Itu Tuhan sama Allah. Baik, kasihilah musuhmu. Berbeda jauh kali memang sama. Mbak, Anda disampaikan oleh pendeta Anda kasihilah musuhmu, betul? Bukan disampaikan oleh pendeta, tapi memang ada di ajaran Alkitab kami mengatakan seperti itu, Pak Ustadz. Oh, baik. Di dalam kitab Anda, Yesus mengatakan dia tidak membawa damai, tapi dia membawa pedang. Ada disampaikan nggak oleh gereja atau pendeta Anda? Saya tahu, Pak Ustadz. Kan? Jadi pilih-pilih ayat gereja ini ya yang agak nyaman, agak lancar perpuluhannya dipakai gitu. Supaya lancar perpuluhannya, ya orang didoktrin dengan ayat-ayat yang bagus gitu. Ya kalaunya didoktrin penyampaiannya jika disampaikan di gereja, Yesus datang ke dunia bukan membawa damai, melainkan membawa pedang, habis orang hilang dari Kristen ya. Nih Mbak, ya saya kasih tahu nih ucapan Yesus sama ini ya, Anda baca sendiri. Nih salah satunya saya tunjukkan nih ajaran Yesus ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah di depan mataku, kata Yesus. Ayo, kasih nih. Yesus itu bukan cuma kasih, ya, tapi juga dia bawa pedang gitu. Yang tidak taat terhadap penyampaian dia, ya, karena dia utusan Tuhan yang membangkang firman Tuhan, kata Yesus. Apa? Bawa dia kemari, bunuh depan mataku orang itu. Ayo. Ini ajaran Yesus loh ya, bukan cuma kasih, tapi juga membunuh. Ada Anda dibacakan. Nih, lagi Mbak ya. Nih. Sabar. Nih. Kata Yesus kayak gimana, Mbak? Anda buka sendiri ya. Jangan kamu menyangka, kata Yesus, bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan membawa damai, kata Yesus, melainkan pedang, kata Yesus. Emangnya Yesus bawa pedang mau kupas bawang? Kan kagak. Pasti yang namanya pedang itu untuk alat berperang gitu. Bukan bawa damai, kata Yesus. Bukan bawa kasih, tapi bawa pedang. Ada Anda dibacakan di gereja? Gak bakalan. Anda paling diajarkan oleh pendeta dan gereja Anda, kasihilah musuhmu.
Akan kayak gitu. Kasihilah musuhmu, kasihilah Allahmu. Kasih akhirnya kasihan, Mbak. Ya. Kenapa saya bilang kasihan? Hanya umat Kristen itu didoktrin, ya, didoktrin. Ajaran Yesus diambil satu ayat, yang penting taunya mereka kasih, ya, diberikan pengajaran yang enak-enak, pentingnya perpuluhan lancar gitu, ya. Tapi tidak semua ajaran Yesus mereka ajarkan gitu. Hah? Seperti itu, Pak. Bukan seperti maksud yang dibilang Pak Ustadz itu. Bukan seperti itu maksudnya Pak Ustadz. Lalu kayak gimana lagi? Anda mau bantah lagi? Ayo silakan tunjukkan datanya. Seperti apa penjelasannya? Saya nggak menafsir ya Mbak ya, saya hanya membaca. Tuh. Bukan seperti itu Mbak. Gini Mbak, gini aja ya, kalau Anda ya mengatakan kepada saya bukan seperti itu, ya sama Anda mengatakan kepada Yesus, "Sus, kamu itu ya bukan seperti itu pengajaranmu." Bukan kepada saya Anda katakan itu, tapi kepada Yesus. Anda apa, menyangkal pengajaran Yesus berarti? Bukan menyangkal saya, karena saya hanya membacakan pengajaran Yesus dari kitab Anda. Gitu Mbak. Kalau saya sih Anda mau lawan kitab Anda sendiri, no problem gitu. Bukan. Nggak masalah. Saya tidak melawan kitab itu, Pak Ustadz. Tapi yang saya komplain itu menurut penjelasan Pak Ustadz itu, penjelasannya bukan seperti itu sebenarnya gitu. Tapi itu penjelasan itu menurut versi Pak Ustadz sendiri. Yang Pak Ustadz jelaskan itu tentang ayat firman Tuhan itu menurut versi Pak Ustadz sendiri gitu. Mbak, adakah dari tadi saya pakai versi sendiri atau versi dari Yesus yang saya bacakan? Coba Anda jawab. Yang Pak Ustadz bacakan itu memang Alkitab kami. Itu ajaran kami. Itu ajaran Yesus. Ajaran dari bimbel kami ya kan, itu yang kami imani, itu yang kami percayai kan. Tapi Pak Ustadz itu menjelaskannya itu udah nggak seperti itu penjelasannya sebenarnya. Gimana Mbak? Saya itu membaca bukan menjelaskan. Gimana sih? Saya itu sekali lagi Anda perlu garis bawahi, saya itu hanya membacakan yang dikatakan Yesus, bukan menjelaskan, bukan. Itu yang perlu Anda pegang. Saya hanya membacakan apa yang diajarkan Yesus, bukan menjelaskan. Nggak ada dari tadi saya menjelaskan. Anda aja yang langsung menyangkali. Tidak seperti itu Pak Ustadz. Tidak seperti itu. Iya, kenapa gitu Mbak? Ya, kenapa saya sindir kayak gitu? Karena ajaran Yesus selalu ditentang oleh Kristen, oleh pendeta-pendeta mereka. Makanya kata Yesus seperti apa? Ya, seperti apa? Di Matius 7:22 sampai 23. Pada hari terakhir kata Yesus, aku akan berterus terang. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, kata Yesus. Bukankah kami dulu memakai namamu untuk mengadakan mukjizat, mengusir setan, memakai namamu? Ini siapa yang pakai nama Yesus? Pasti Kristen, pasti pendeta dengan gerejanya. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang, kata Yesus, ya, kepada mereka yang pakai nama Yesus, yang memanggil Yesus itu Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus? Kata Yesus, enyahlah kalian semua, aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan, kata Yesus. Tuh saya baca lagi Mbak. Ini ayatnya ya. Nih, saya kasih tahu sama Anda. Jangan Anda kemakan ya ajaran dari pendeta dan gereja Anda. Ikuti ajaran Yesus gitu. Bukan ikuti ajaran gereja atau pendeta. Nih, saya tunjukkan kepada Anda apa yang dikatakan Yesus. Nih. Ini Mbak, Matius 7 nomor 22 ya. Pada hari terakhir kata Yesus, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Lalu apa dijawab Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata,
Aku tidak pernah mengenal kamu, Kristen. Ya, enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya gimana? Ini ajaran Yesus yang memanggil dia Tuhan, yang pakai nama dia, ya dia akan mengusirnya gitu. Tetapi walaupun seperti itu, Pak Ustadz, tetapi ketika kami datang kepada Tuhan dan menyebut nama Tuhan, dan memang selalu terjadi mujizat yang kami alami. Nah itu Mbak, pakai nama Yesus untuk bermukjizat, kata Yesus ya. Demi nama Yesus, banyak orang yang akan menghampiri Yesus di hari kebangkitan nanti. Maka sama kami. Kenapa? Bahkan udah sering terjadi mujizat yang kami alami ini memang udah ada, nyata Ya adanya. itu. Mujizat Tuhan itu selalu ada. Betul Mbak. Ya, banyak pendeta yang memakai nama Yesus lalu sembuh. Makanya kata Yesus ya, yang memakai nama dia akan berterus terang ya, akan berterus terang kepada yang memakai nama dia. Aku tidak pernah mengenal kalian, kata Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian pembuat kejahatan. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena yang wajib dipakai namanya adalah Tuhannya Yesus, bukan dirinya. Nah gitu. Enggak pala mendalami, tetapi kami ketika kami menyebut nama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka mujizat itu terjadi sama kami. Walaupun ayat firman Tuhan tadi mengatakan seperti itu tadi, tapi kami yakin setiap kami ada menyebut nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, mujizat Tuhan nyata yang kami alami. Memang benar-benar nyata. Mbak. Udah banyak orang Mbak, gitu. Mbak, kagak usah Anda pakai nama Yesus sembuh ya. Banyak juga ya dukun-dukun memakai nama iblis, sembuh juga dia sembuhkan. Sama. Makanya kenapa Yesus ya mengusir orang-orang yang memakai namanya. Karena selain nama Yesus, nama iblis pun dipakai sembuh orang gitu. Sembuh sama. Bukan 1 2 lagi, banyak. Tapi beda, beda ya Pak Ustadz, gini ya. Memang betul yang Pak Ustadz bilang, ada juga yang masih percaya sama dukun-dukun gitu, memang sembuh. Tapi kalau kita datang kepada dukun itu, kita menyembah berhala kayak gitu, menyembah roh jahat, pasti dia ada imbalan dari roh jahat, harus kita bayar imbalan. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta kesembuhan sama Tuhan, Tuhan tidak sama sekali, Tuhan tidak meminta imbalan apapun. Iya, Tuhan tidak meminta imbalan apapun di Kristen, tapi Tuhannya yang jadi tumbal langsung gitu. Sama, coba Anda datang ke dukun ya, dukun meminta kepada iblis, iblis minta tumbal. Sama di Kristen, kayak gitu, pakai nama Yesus, Yesusnya langsung yang jadi tumbal gitu. Itu sama gitu Mbak, minta juga imbalan, Yesus jadi tumbal nebus dosa. Kayak gimana sih? Mbak. Aku udah lama ini mengikuti live-nya Pak Ustadz ini kan, sering aku tengok. Aku sering bingung gimana sih cara berpikirnya Pak Ustadz gitu. Aku heran kok yang selama ini yang Pak Ustadz katakan kayak gitu kok ngaco gitu loh. Ngaconya bukan masalah apa, tapi kok kayak gitu ya cara berpikir orang ini gitu. Semua yang Pak Ustadz katakan selama ini aku mengira apa gitu, kayak mana jelaskannya. Yang Pak Ustadz bilang itu kayak enggak masuk akal gitu. Terus terang ya Pak, nggak masuk akal. Tapi aku kayak gitu, kenapa sih? Sedangkan ini aja tema kita ini juru selamat yang tidak selamat, itu aja kok gimana sih? Sedang jelas-jelas Tuhan Yesus itu naik surga dan dia udah selamat.
Jadi menganggap orang Islam ini menganggap bahwa juru selamat kami itu tidak selamat gitu. Sedangkan udah jelas. Jadi Mbak, gini Mbak, apa yang saya ajarkan itu berasal dari ajaran Yesus. Kalau Anda menentang saya, yang saya bacakan dari ajaran Yesus sama Anda menentang Yesus. Kayak gitu. Bukannya nggak masuk akal, tapi Anda yang tidak mau membuka hati dengan ajaran Yesus. Gitu. Coba Anda buka hati ya dengan ajaran Yesus yang sebenarnya. Kagak mungkin Anda nyembah Yesusnya. Kagak mungkin Anda menganggap Yesus itu mati di tiang salib nebus dosa. Nggak mungkin. Jadi parah banget Mbak. Maaf Pak Ustadz, terjeda sebentar. Ini Pak Ustadz, saya bukan pakar seorang Kristen ya, bukan. Tapi itu berkali-kali udah tadi. Gini Mbak, itu berkali-kali Anda sampaikan. Iya, saya hanya mau menjelaskan bahwa juru selamat kami satu-satunya. Mbak, gini, salah statement Anda itu. Kenapa harus saya potong lagi? Anda ngaku tidak ahli dalam agama Anda, tapi Anda mau menjelaskan. Aduh. Saya sudah menjelaskan bahwa Gimana Anda mau menjelaskan? Anda sendiri nggak paham gitu loh. Sebaiknya gini ya Mbak ya, saran saya kepada Anda lebih banyak belajar. Nah gitu, bukan Anda menyangkal, bukan. Lebih baik Anda banyak belajar tanpa disangkal. memang perlu lebih banyak belajar. Tapi walaupun saya belum banyak belajar, tapi saya mengerti bahwa Tuhan Yesus kami itu memang benar-benar selamat gitu. Memang saya belum mendalami kali, memang agama Kristen belum mendalami kali. Tapi saya memang Mbak tahu saya itu tahu kayak gitu. Kenapa saya mengatakan dia tidak selamat? Fakta, karena dia ditangkap tentara Romawi lalu disalib tentara Romawi sampai mati. Gak selamat itu. Fakta itu gitu loh. Jadi saya ngomong yang fakta aja. Katanya Yesus juru selamat, tapi tidak selamat dengan tentara Romawi. Ya gitu. Gitu Mbak. iya. Kalau memang tadi seperti itu, seharusnya di atas ini captionnya ini Ustadz buat seperti itu, juru selamat tidak selamat dari tentara Romawi. Oh gini aja Mbak kalau mau protes saya tentang judul Anda lapor ke TikTok biar tulisannya bisa diperpanjang tanpa dibatasi gitu. Soalnya yang membatasi ini TikTok huruf-hurufnya. Makanya secara caption saya kasih pernyataan, secara detail kita bisa diskusi. Baik. Oke lah Pak Ustadz. Ya semoga Anda mau belajar Mbak. Silakan naik kembali kalau ada yang dipertanyakan gitu ya. Kasihan Anda, saya kasihan sama Anda gitu. Jujur aja. Iya, saya juga sih merasa miris sama Pak Ustadz gitu. Kenapa sih Pak Ustadz mikirnya seperti itu? Tadi saya yang Pak Ustadz katakan tadi, bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya, sedangkan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itu yang kayak mana sih Pak Ustadz ini gitu? Kayak mana sih itu sama Pak Ustadz supaya Pak yang Ustadz penting bisa paham. mbaknya dikaji aja dulu ya, dikaji yang saya sampaikan gitu, bukan langsung dibantah. Coba Anda kaji apa yang saya katakan dari tadi seperti itu kan. Oke? Iya. Oke, ada lagi Mbak? Kalau nggak ada lagi bisa saya gantikan dengan kawan Kristen yang antri. Satu cuman saya mau katakan lagi Pak Ustadz, kalau juru selamat kami itu dia mati untuk menebus dosa manusia, dan dia mati itu bukan karena tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri Pak Ustadz, tapi Tuhan Yesus mati itu memang untuk menebus dosa manusia, bukan tidak bisa melawan ataupun tidak bisa menyelamatkan dirinya. Cuman itulah Pak Ustadz yang bisa saya katakan. Oke. Baik. Mbak, nanti silakan kembali naik ya. Silakan follow saya dulu juga. Terima kasih atas diskusinya ya.
Selamat malam.